Siloam, kembali lagi dengan saya Inge di Tanya Aja Podcast by Siloam Hospital TB Simatupang. Oke, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang kesehatan yang pastinya saya udah bersama ahlinya, ada Dr. Royce Pangayoman, spesialis bedah Finex. Dan hari ini kita akan bicara tentang laparoskopi. Apa sih laparoskopi itu? Ntar dulu, jangan kemana-mana, tonton terus sampai habis karena kita akan tanya jawab sama Dr. Royce. Halo dokter. Gini, sekarang kan banyak banget nih orang yang udah tahu tentang istilah laparoskopi, tapi sebenarnya mungkin nggak semuanya benar-benar tahu nih laparoskopi itu apa sih dok sebenarnya? Oke, sahabat Siloam, Simatupang semuanya, Dr. Inge, terima kasih. Laparoskopi ya sebenarnya tuh istilah yang sudah cukup lama sih ya, sudah cukup beberapa belas atau puluh tahun sih. Memang betul masih banyak pasien saya juga yang belum familiar soal laparoskopi ya. Nah, dari istilahnya sendiri sebetulnya mudah. Scope itu artinya ada teropong. Skopi itu berarti ada teropong. Artinya seperti lensa ini bisa meneropong. Laparos itu adalah melihat ke dalam perut gitu. Jadi sebenarnya istilah kedokteran yang artinya melihat dalam perut tapi menggunakan teropong, menggunakan kamera dan sebagainya gitu. Jadi operasinya itu nanti kita menggunakan kamera sehingga nggak perlu lagi tangan langsung masuk ke dalam gitu. Oke. Terus kalau bagaimana tindakan laparoskopi itu berarti tetap menjalani pembiusan kah atau bisa langsung atau gimana nih dok? Tetap, karena sebetulnya itu hanya merubah teknik aja, teknik operasi yang dulunya kan setelah dibius pastinya, dibius tidur, biasanya sih ya, kan perut harus dibuka, ya, supaya tangan bisa masuk, kita bisa melakukan tindakan pembedahan di dalam, apapun itu, usus, ya, ginjal, batu empedu, dan sebagainya. Nah, tetapi kan artinya kalau operasi seperti itu yang istilah kedokterannya laparotomi. Nah, kalau laparotomi, tomi itu artinya memotong. Nah, jadi memotong perut sampai kita bisa masuk ke dalam perut, itu namanya laparotomi. Nah, itu kan bukanya harus cukup besar karena kan tangan kita harus masuk, alat bedah harus masuk, sehingga akan membuat suatu sayatan di perut pasien yang cukup lebar. Nah, makanya kita sekarang ke laparoskopi. Nah, salah satu keuntungan yang nanti mungkin akan kita bahas adalah dengan sayatan yang minimal, yang kecil, kita bisa masuk ke dalam perut pasien gitu. Makanya istilah lainnya di kedokteran adalah minimally invasive surgery atau pembedahan dengan dengan invasiveness yang minimal atau tidak terlalu besar, tidak terlalu maksimal invasifnya gitu kira-kira. Oke. Ini kan laparoskopi ini kan ranahnya ada di perut nih dok. Nah, ada nggak dok makanan tertentu yang direkomendasikan atau malah dipantang sebelum melakukan tindakan laparoskopi? Iya, kalau makanan yang dipantang sebetulnya tergantung jenis operasinya, Dokter Inge ya. Kan laparoskopi itu sebenarnya istilah umum kan, bukan suatu teknik operasi yang misalnya mau operasi laparoskopi artinya apa? Belum jelas. Laparoskopi untuk operasi apa? Kan intinya itu hanya menggantikan teknik yang biasanya dibuka atau laparotomi menjadi teknik laparoskopi. Jadi harus lebih spesifik, misalnya mau melakukan operasi laparoskopi untuk pengambilan batu empedu dan kantong empedu. Nah, itu namanya laparoskopi kolesistektomi kalau di kedokteran. Tergantung, kalau kolesistektomi ada ada makanan-makanan yang memang sebaiknya dikurangi, misalnya yang mengandung terlalu banyak minyak dan sebagainya. Tapi kan tidak secara umum kalau laparoskopi harus nggak boleh makan apa atau harus makan apa. Jadi tergantung mau operasi apa dulu laparoskopinya. Gitu. Oh, berarti ini nih ada organ targetnya gitu ya?
Iya, kan Heeh. jenisnya operasinya lain-lain. Hampir semua operasi dalam perut sekarang bisa dilakukan secara laparoskopi. Oke, terus untuk durasi pengerjaannya itu berapa lama? Tadi kan ada laparotomi. Apakah lebih sebentar daripada laparotomi atau gimana nih, Dok? Depends juga, tergantung. Oke. Tergantung dari keahlian dokter bedahnya. Ya, karena Oke. kan ini teknik. Jadi maksudnya gini, harus belajar lagi dokter bedahnya, terutama dokter-dokter bedah yang belum familiar dengan teknik baru ini, ya. Kan di zaman saya dulu awal belajar juga belajar dulu. Jadi meskipun nih sudah biasa, misalnya mau operasi usus buntu nih, yang secara biasanya kita memakan waktu setengah sampai 1 jam kalau open yang biasa, teknik biasa. Nah, pas awal-awal saya belajar laparoskopi bisa lebih lama, bisa sejam, karena kan baru, harus hati-hati pelan-pelan. Tetapi sekarang kalau makin kita sudah makin biasa, malah bisa makin cepet gitu. Karena kan kita nggak perlu jahit kulit yang kayak dulu makan waktu, jahit otot sebagainya. Ya kan sayatannya sangat kecil, operasinya juga sangat minimal karena alat-alat yang masuk sangat sangat kecil gitu diameternya. Jadi selesai operasi udah tinggal jahit kulit satu, selesai, beres. Oke. Jadi tergantung keahlian dokter bedahnya dan tergantung apa yang mau dioperasinya di dalam. Organ targetnya lagi ya. Jadi ya. mungkin berbeda antara kole sama usus buntu tadi. Beda, jelas ya. Oke. Ada operasi tertentu yang mungkin akan lebih lama malah laparoskopi, tapi kan sayatannya lebih kecil. Nah, nanti kita bahas deh ya keuntungan kerugiannya kalau ditanya. Ya. Oke, terus tadi kita udah membahas durasinya, pemulihannya nih. Pemulihannya, asumsi saya kalau misalnya sayatannya lebih kecil, pemulihannya lebih cepat. Benar nggak tuh, Dok? Betul sekali. Nah, Oke. makanya sekarang kecenderungan semua ahli bedah belajar karena secara umum laparoskopi itu lebih cepat recovery-nya, ya, dengan pain atau nyeri yang lebih sedikit. Ya, bayangkan saja kalau kita operasi nih zaman dulu. Terus kita perlu laparotomi yang besar, katakan 10-15 cm di perutnya, ada sayatan besar yang dijahit, ototnya dibuka. Tentunya kan itu ada luka besar yang akan dirasakan nyeri oleh pasien. Ya, perlu obat nyeri lebih lama, pastinya pemulihan lebih lama, di rumah sakit lebih lama. Nah, dengan teknik laparoskopi, di mana sayatannya jadi kecil-kecil tuh, karena ada alat-alat khusus yang diameternya kecil masuk ke dalam menggantikan tangan kita. Nah, tentunya kan dari sisi pasien lebih sedikit, kecil-kecil ininya, sakitnya lebih sedikit, pasti lebih cepat pemulihannya. Tadi kita udah ngomongin kantung empedu atau kole, terus kita udah ngomongin usus buntu. Apakah cuma 2 ini, Dok, atau ada lagi penyakit-penyakit lain yang bisa di tekniknya itu menggunakan laparoskopi? Ya, betul, Dokter Inge. Seperti tadi saya sempat sedikit menyinggung kan, hampir sebagian besar penyakit-penyakit yang memerlukan operasi sekarang itu bukan hanya di perut, bahkan bisa dilakukan dengan laparoskopi. Dengan kemajuan teknologi yang baru, kemampuan dari dokter bedahnya juga yang semakin mumpuni, ya. Itu misalnya operasi batu ginjal, itu kan ranahnya urologi. Kemudian operasi-operasi yang di dinding dada misalnya gitu, meskipun istilahnya lain menjadi torakoskopi, karena toraks artinya dada. Tapi prinsipnya sama, tidak perlu membuka kulit dan otot dan bagian pasien lebar-lebar. Dengan sayatan kecil saja kita bisa melakukan operasi di dalam. Nah, bahkan ada juga sekarang robotic surgery. Jadi kedokteran tuh sekarang sudah semakin canggih dengan alat-alat yang semakin baru, sayatan kecil, kemudian luka operasi sedikit. Hampir sebagian besar operasi-operasi yang dilakukan di dalam perut dan di dalam badan kita bisa dilakukan dengan teknik laparoskopi ini sekarang. Oke. Banyak berarti ya, Dok, ya, Banyak. udah skupnya lumayan. Ya. Oke, aku sudah menghimpun beberapa pertanyaan nih dari pasien nih. Pertanyaan pertama mungkin tadi sudah dibahas kenapa harus laparoskopi. Mungkin tadi udah dibahas sama dokter ya, laparoskopi punya pain scale yang lebih kecil daripada laparotomi, atau ada yang lain lagi kenapa kita lebih baik memilih metode laparoskopi daripada metode-metode lainnya? Iya, karena sudah banyak dibuktikan oleh banyak penelitian,
Ya, penelitian-penelitian yang menyatakan bahwa recovery time lebih cepat. Ya, dengan recovery time lebih cepat, tentunya kan pasien lebih cepat pulang, lebih cepat kerja lagi, ya. Pain lebih sedikit, ya lebih sedikit painnya artinya pasien lebih cepat untuk merasakan nyaman, tidak kesakitan lama-lama, dan dia minum obat jadi lebih cepat kan untuk berhentinya, ya. Nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak harus minum obat nyeri. Kemudian secara safety, ya sekarang sudah diteliti juga dengan kamera bisa masuk ke dekat organ yang kita mau operasi. Kan alat laparoskop itu biasanya tuh panjang-panjang tuh, ya. Jadi kameranya tuh bisa dimasukin dekat sekali dengan organ, misalnya kalau kantong pedu ya deket banget nih, bila di kantong pedu. Artinya kan mata operator itu bisa dikatakan sedekat mungkin dengan organ yang kita mau operasi. Ya, tangan kita kan digantikan dengan alat laparoskopinya, jadi tangan kita pun bisa deket banget, tidak di dekat organ tersebut. Nah, dengan view atau penglihatan yang lebih jelas, lebih dekat, tentunya kan safety lebih keamanan juga harusnya lebih tinggi. Karena kita jelas jadi melihat anatominya, oh ini strukturnya nih, pembuluh darah yang harus dipotong yang ini nggak boleh gitu. Nah, tetapi sekali lagi itu semuanya juga bergantung kepada keahlian operatornya, dokter bedahnya. Apakah sudah memang biasa melakukan laparoskopi. Bener nggak sih dok, kalau laparoskopi ini bikin pasien kembung? Kalau dokter ketemu pasien yang baru menjalani laparoskopi itu banyak ngeluh gitu nggak sih ke dokter? Ada, tapi nggak banyak ya, karena kan gini, operasi laparoskopi itu kan laparoskopi yang umum ya, yang biasa ya saya lakukan. Itu selalu kan kita memerlukan space gini kan, perut itu kan harusnya dengan organ-organ dalam perut kan nggak ada rongganya, maksudnya nggak ada jaraknya setelah dinding perut langsung ke usus dan sebagainya, nggak ada udara, nggak ada apa di dalam itu. Nah, kita kalau mau operasi kan nggak mungkin kalau nggak ada space, kita harus punya space tertentu supaya kita bisa memanipulasi organ tertentu itu yang kita mau operasi, katakan dia usus buntu atau kantong pedu, kan kita perlu space untuk bergerak kan. Nah, dengan laparoskopi itu jadi kita harus masukin gas ke dalam perut itu. Nah, yang kita masukin itu namanya gas CO2 atau karbon dioksida, ya. Kita masukin ke dalam supaya perutnya agak berkembung sehingga kita punya space, punya rongga untuk melakukan operasi di sana. Nah, kadang setelah operasi, meskipun gasnya sudah dikeluarkan, itu mungkin ada yang tersisa di dalam dan perlu waktu untuk dia diserap oleh tubuh. Nah, makanya pasien biasanya yang enggak selalu, tapi ada yang bilang, kok masih kembung ya dok, 1 atau 2 hari, tapi nggak berbahaya. Gitu. Oh, berarti memang itu salah satu rangkaian dari tindakan itu ya dok ya. Oke, yang mungkin yang paling sering ditanyakan sama pasien, mungkin dokter juga banyak ditanyain, risikonya apa sih dok, bahayanya atau plus minusnya lah dari laparoskopi ini? Resikonya, sebetulnya resiko yang terbesar adalah saat dokter operasi itu operatornya memasukkan alatnya. Jadi mungkin kalau dokter Inga atau teman-teman atau para pemirsa sekalian bisa lihat nanti di gambarnya, itu kan alatnya itu panjang-panjang kayak sumpit ya gitu, panjang sekali, dan di ujungnya baru ada guntingnya atau ada sesuatu yang kita mau kerjanya di dalam situ. Nah, saat memasukkan alat tersebut yang kita mau kerja, itu bisa saja kalau tidak hati-hati mencederai organ lain yang kita tidak mau operasi. Itu bisa ya resikonya. Atau saat mau masuknya pertama kali, itu kan kalau mau masuk pertama kali kan itu kan tidak ada space sama sekali. Nah, jadi itu juga dokter operatornya harus lebih biasa dan hati-hati, jangan sampai pas mau masuk dia malah masuk ke dalam usus misalnya, bukan masuk ke dalam organ namanya intraperitoneal atau intraabdomennya di dalam perutnya itu. Itu saja sih kalau buat saya risiko untuk laparoskopi itu handling dari kita namakan trokars atau kita namakan alat-alat itu yang kayak supit itu untuk melakukan laparoskopinya itu harus hati-hati ya, karena mata kita kan hanya di kameranya, kita nggak bisa seperti melihat langsung begini jelas. Nah, jadi saat kamera itu ngelihat ke dalam begitu,
kan hanya pandangannya di depan tuh. Nah, sedangkan si dokter operator tuh harus memasukkan trokar-trokarnya itu dengan hati-hati supaya nggak pas masuk nggak kelihatan terus malah tembus usus, tembus apa. Nah, itu aja sih resiko dari laparoskopi, harus lebih hati-hati dari dokter bedahnya, handlingnya gitu. Tapi itu kan resiko, jadi bisa iya bisa enggak. Tinggi enggak dok angkanya itu? Enggak, itu kan biasanya kalau mungkin baru belajar. Dan sekarang itu kan program pembelajaran untuk semua dokter bedah untuk laparoskopi semakin bagus. Jadi sebelum ke orang kan pasti sudah dulu ke binatang. Sebelum ke binatang ke komputer dulu. Bahkan sekarang ada robot tertentu, ada manekin tertentu yang dibikin dari benda mati supaya latihan dulu gitu dokternya ya, kayak main game kan, latihan dulu masuknya gimana supaya hati-hati simulasinya, baru nanti ke binatang dulu. Nah udah binatang oke, setelah lulus baru ke orang, jadi nggak langsung ke orang, jadi lebih aman sekarang sih. Oke, menarik banget ya tentang laparoskopi ini, ternyata saya juga banyak yang baru tahu loh. Oke, tadi udah tentang pertanyaan pasien, tentang pertanyaan saya sendiri juga udah. Ini fakta dan mitos nih dok. Oke. Dengar-dengar nih, ini fakta apa mitos nih dok? Katanya orang dengan kelebihan berat badan nggak bisa nih menjalani laparoskopi. Itu benar apa nggak? Fakta apa mitos nih dok? Mungkin mitos ya karena justru mitos? Sekarang beberapa operasi laparoskopi tertentu justru dilakukan pada orang-orang yang berat badannya overweight, bahkan yang morbid obesity namanya. Ya, jadi ada operasi yang kita namakan gastric sleeve surgery ya, atau operasi-operasi untuk mengurangi berat badan. Nah, itu dilakukannya justru pada orang yang sangat berat badannya. Ya, tetapi memang semua juga kan ada risiko-risiko tertentu. Misalnya, kan operasi pada orang yang berat sekali 100-200 kg itu kan di meja operasinya saja kan harus lebih hati-hati. Hati-hati jatuh maksudnya. Karena kan meja operasi kan kita kadang-kadang perlu pasien itu tilt ke kiri sedikit atau miring ke kanan sedikit, miring ke atas ke bawah sedikit untuk mempermudah operasi. Nah, mungkin resiko di situ aja, harus lebih hati-hati jangan sampai pas dimiringin mejanya jatuh pasiennya ya karena berat. Tetapi kalau operasi-operasi laparoskopi nggak boleh atau berbahaya pada overweight atau malah yang terlalu kurus, enggak juga sih. Memang betul kalau terlalu gemuk berarti kan dinding perutnya tebal, artinya untuk masuk ke dalam itu perlu yang lebih panjang, lebih dalam, itu aja sih, lebih kesulitannya di sana. Berarti mitos nih dok. Mitos. Oke, ya. Bisa ya orang-orang bisa dengan, saja, bahkan lebih enak dong. Ya terus terang kalau saya sekarang operasi pasien yang overweight, yang gemuk gitu, dan harus operasi ke dalam perut, itu lebih gampang dengan laparoskopi, karena kan dengan sayatan kecil alatnya ke dalam, kita nggak perlu lagi ada yang namanya hak ya. Hak itu jadi untuk alat untuk melebarkan luka daerah operasi supaya kita bisa masuk tangannya. Nah kebayangkan coba kalau gemuk sekali kan susah sekali tuh memegang haknya berat ya. Tapi dengan laparoskopi ya simpel-simpel aja justru orang yang gemuk gitu. Jadi itu mitos. Oke, satu lagi, mitos atau fakta? Pasien yang pernah menjalani operasi perut sebelumnya, entah itu mungkin seksio cesaria atau operasi perut lainnya, itu tidak bisa menjalani laparoskopi, kontraindikasi gitu dok. Fakta atau mitos? Itu juga nggak terlalu tepat sih ya, bisa dikata ya, kalau ditanya mitos ya mitos berarti ya, karena kan ini bukan legenda-legendaan, tapi itu tidak tepat ya. Kenapa? Betul, kalau pasien sudah pernah dioperasi sebelumnya, terutama operasi-operasi laparotomi atau yang operasi besar ya di perutnya, itu kecenderungan untuk terjadinya yang kita namakan perlengketan usus atau perlengketan organ dalam perut itu lebih tinggi ya. Jadi setiap operasi-operasi perut itu bisa saja setelah sembuhnya itu dia dalamnya lengket tuh, lengket ke dinding perutnya atau lengket antar sama organnya. Nah, memang agak lebih berbahaya atau lebih beresiko lah kalau pasien tersebut sudah pernah operasi. Makanya dianjurkan untuk masuk ke dalam perut yang pasien sudah mengalami operasi agak lebih jauh daripada yang operasi sebelumnya. Karena operasi sebelumnya kita asumsikan mungkin saja ada perlengketan. Nah, kalau di sana ada usus yang lengket, kita tembus dengan alat laparoskopi malah nembusnya usus kan. Nah, jadi kita masuknya di
dari yang sisi lain atau dari yang tempat yang nggak ada sayatan operasi sebelumnya. Tapi masih bisa kita lakukan Tetap operasi. bisa ya? Tetap masih bisa. Oke, Ya. butuh persiapan khusus atau sesuai? Enggak, tapi tekniknya aja. Jadi harus lebih hati-hati, pelan-pelan, dipastikan dulu saat sebelum masuknya, mungkin teropong dulu, dilihat dulu kameranya, sebelah sini lengket atau tidak, dari mana arah yang kita lebih aman, hanya itu aja sih. Oke, makasih banget nih Dokter Roy, sangat Sama-sama. membuka wawasan saya dan mungkin juga sahabat Siloam yang lagi mendengarkan, lagi menonton. Terima kasih Dokter Roy untuk waktunya. Ya, Mungkin sama-sama. nanti lain waktu kita bisa berbincang-bincang lagi dengan topik yang beda kali ya, yang lebih menarik juga, nggak kalah menarik dari yang di sini sekarang. Oke, terima kasih banget Dr. Royce untuk waktunya. Udah banyak banget wawasan dan ilmu untuk saya maupun sahabat Siloam yang lagi menonton. Kalau misalnya kita mau nanya-nanya lagi, mungkin ada pertanyaan yang nggak terjawab nih dari yang aku tanyakan. Bisa nanya kemana nih dok? Bisa nanya langsung ke saya, bisa. Di mana, Dok? Di Rumah Sakit Siloam Simatupang tentunya. Ya. Di lantai berapa dok kita bisa menemui Dr. Saya Royce? praktek di lantai 6 ya, bagian bedah. Silakan bisa daftar aja, tanya ke Siloam call center mengenai jadwal praktek saya, boleh silakan. Oke, Ya. jadi ini bisa nanya tentang laparoskopi dan mungkin teknik-teknik lainnya kalau misalnya ada pertanyaan lagi ya dok ya. Ya. Oke dokter, terima kasih. Semoga kita bisa ketemu lagi di Tanya Aja Podcast by Siloam Hospital TB Simatupang dengan topik-topik yang gak kalah menarik daripada sekarang. Sahabat Siloam, jangan lupa like, comment, and subscribe. Salam sehat sahabat Siloam.